dua, tes 1 2. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah hari Minggu 7 Januari 2024. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati kita. Kita bagi berdiri. Ajaib Tuhan. Yang belum pernah ku rasa, serta sukacita yang besar. Sejak segenap pada Tuhan dua. Putra terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Harta itu kekal, yakni yang tak dapat dibinasakan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut sembah. Kaulah Tuhanku yang Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang heran. Nanti pendeta muda ada sipan siagian 2 pembukaan. Terima kasih Tuhan, di sorga semua memuliakan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu. Begitu juga kami di bumi Tuhan. Kami patut berbangga dan bersukacita karena Engkau Allah yang heran, Allah yang ajaib. Kami telah merasakan Tuhan bagaimana Engkau menyelamatkan kami, memberi damai sejahtera, bahkan melampaui apa yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah yang akan kami mulai pada siang hari ini, Engkau yang bertahta berhadirat di tengah-tengah kami, mengurapi kami sekalian, bahkan Tuhan Kau membuat keajaiban bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengusir juga kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini.
Biarlah Allah yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Ya. Kita ganti nyanyian kita, Hati yang Gembira. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat tempatan berikan Tuhan, hati yang gembira, Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat tempatan berikan Tuhan, hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah atau bergembiralah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tinggal kita menjaga jangan sampai terhapus. Kalau sudah dihapus, nggak ada sejarahnya ditulis ulang. Ya, jadi biar kita setia, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kuat teguh hati. Ya, ikut Tuhan harus teguh hati. Kita bangkit berdiri nyanyikan dengan sukacita. Ada kasih, amarah, emosi, sombongnya sangat tinggi.
Tiada yang mustahil. Baca perjanjian dalam artian tak ada hal yang mustahil. Semuanya diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Apapun hancur masa lalu, ubahkan jadi baru. Padanya ada kuasa penciptaan yang telah nyata dalam firman. Dia yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Ya Allah yang setia akan janji-Nya, tak mungkin mengingkarinya. Hidupkah engkau akan kuasanya, dengar firman-Nya dan yakinlah. Tiada yang mustahil jika kau harapkannya. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Kepada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, imannya tidak perlu segede gunung, cukup sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Itu hebatnya iman, ya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, jangan mau diperbudak oleh masalah persoalan sehingga tidak bisa tidur, ya. Jam 7 malam udah tidur sampai jam 12 belum tidur. Lanjut lagi belum tidur, pening. Pening, akhirnya jadi stres, ya. Ada Tuhan yang menjadi jalan keluar, ya. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Ketika Ku Lemah.
berkata, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Jadi ketika kita lemah menjadi kuat. Pilih mana? Pilih kuat atau lemah? Kuat. Ya, Tuhan tolong ya. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Bahkan suara hati nurani kami pun Tuhan bisa mendengar. Dan Allah kami bisa memulihkan keadaan kami, memberikan kepada kami jawaban atas teka-teki persoalan pergumulan hidup kami. Lewat firman-Mu Engkau akan menjamah kami dan memberikan kepada kami kedamaian, ketenangan. Sehingga hati kami tenang dan damai di dalam beribadah padamu. Menjadi kekuatan baru bagi kami melewati hari-hari ke depan.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membuka kitab suci Injil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Temanya adalah Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Ya, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Ya, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Ya, bagi kita siang ini bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dengan cara mengobati luka-luka kita. Ya. Penyakit manusia itu ada penyakit tubuh yang bisa disembuhkan oleh obat dan dokter biasanya. Ya, tapi ada juga penyakit rohani, pikiran, ya, tubuhnya bisa sehat, tapi pikirannya lagi sakit, apalagi dua-duanya sakit, sakit tubuhnya, sakit pikiran, jiwanya sakit, apalagi sakit ekonominya lagi. Ekonominya lagi sakit. Semua sudah komplit, sudah penderitaan itu ya. Nah, saudara ya. Tetapi Tuhan itu adalah tabib. Tabib yang ajaib. Ya, baik untuk tubuh kita, pikiran kita, juga pekerjaan usaha yang disebut ekonomi. Sehat tubuhnya, sehat pikirannya, sehat ekonominya, mantap ya. Mantap. Tapi kalau tiga-tiganya sakit, aduh, pening dah. Pening. Mau kemana ini? Ya, ya kepada Tuhan. Tuhan itu tabib, penyembuh, ya. Jadi memang Tuhan siapkan banyak obat dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab ada banyak obat. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Bilur-bilur itu adalah luka-lukanya Tuhan. Ya. Obat yang menyembuhkan. Juga firman Allah itu obat. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Ya. Iman juga, oleh imanmu engkau sembuh. Iman itu menyembuhkan. Tadi yang apa? Satu tadi apa? Apa tadi yang bisa menyembuhkan jadi obat? Bilur-bilurnya Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan. Disampaikannya, firman-Nya disembuhkannya. Terus apa? Iman. Oleh imanmu engkau menjadi sembuh. Ya. Yang pertama tadi apa? Doa juga. Doa.
Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, iman itu menyembuhkan. Oleh imanmu engkau sembuh. Ya, jadi Tuhan siapkan banyak obat. Mungkin masih banyak lagi ya. Nah, bisa menjadi sembuh. Nanti pikirannya sembuh, tenang. Jangan kacau pikirannya, ada masalah jangan kacau pikiran. Kalau kacau pikiran nanti malah bisa jadi apa? Harus tenang, berpikir tenang. Ada masalah berpikir tenang. Bawa dalam doa. Dengan iman. Ya, bila perlu thinking dia. Hei, gunung-gunung masalah. Enyah engkau. Wah, pindah itu. Gunung masalah. Kalau masalah pergi, yang datang apa itu? Hah? Datang ketenangan, kedamaian. Berpikir pun jadi enak. Ya kan? Semua masalah bisa diselesaikan dengan berpikir bagus. Berpikir jernih. Tapi kalau pening, waduh gak bisa. Ya, menyelesaikan masalah tidak bisa. Karena masalah itu, ya namanya juga masalah persoalan. Tidak semudah membalik tangan, ya kan? Harus dipelajari dari mana, caranya bagaimana. Udah dikonsep, ini jalannya nih. Lakukan. Nanti goal, berhasil. Ya kan begitu ya? Ada masalah dipikirkan jalan ke luar solusinya. Ya, dan Tuhan berkata, akulah jalan. Solusinya ada pada Tuhan. Ikut sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, nanti Tuhan mengarahkan pikiran kita kepada jalan yang benar sehingga kita tidak berjalan pada jalan kita. Nanti bisa tersesat, terhilang, rugi dan bisa mengalami masalah besar. Ya, jadi mungkin kita sekarang berada dalam persimpangan jalan. Dalam apa? Persimpangan jalan. Kalau simpang dua masih enak. Satu di antara dua. Iya kan? Simpang dua. Kalau simpang tiga. Simpang tiga ini atau ini. Apalagi simpang 4. Ada lagi simpang 5 ada kan? Yang mana? saya dipersimpangkan di sekarang. Ya. Nah makanya kita mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Sebab mataku tertuju kepadamu. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada kita untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kita jalani, kita lalui. Walau nampaknya mungkin jalan itu sepertinya sempit. Jalan itu sepertinya gelap. Di sana sudah ada Tuhan. Membuka jalan. Menerangi. Ya. Merintis jalan. Dia akan membuat jalan yang berliku-liku. Yang berbukit-bukit. Yang bergunung-gunung. Yang berlembah. Ya, lembah ini maksudnya lembah air mata. Kapan orang berada pada lembah air mata? Ketika menghadapi jalan buntu. Aduh. Buntu Tuhan. Mulai menangis. Masa depan saya ada di sini Tuhan. Buntu Tuhan. Buntu. Jalan yang berlembah air mata. Ada lagi jalannya berliku-liku. Berliku, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Habis waktu itu begitu, terus kapan sampainya ya? Ada lagi yang
penuh sandungan di depan. Aduh, tuh sandungan. Ada lagi jalan yang bergunung-gunung. Apalagi komplikasi sudah berlembah, berbukit. Berapa tadi? Bergunung-gunung, berlekok. Apa itu? Berbelok-belok. Aduh, ini jalan ini. Ini saya Tuhan, udah gak mampu lagi. Aduh, kok begini hidup itu ya? Kok gak mulus? Ya memang begitulah hidup di dunia. Ya, tapi Tuhan akan meratakan jalan. Setiap lembah akan diisi. Setiap jalan yang berliku-liku akan diluruskan. Setiap gunung dan bukit akan diratakan. Tuhan berkuasa meratakan. Amin. Dia berkuasa. Namanya juga Tuhan. Namanya Tuhan. Allah yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Jadi amini Tuhan kita Tuhan yang besar. Lebih besar dari persoalan kita, dari pergumulan kita. Ya. Tuhan selalu membawa pikiran manusia ketika pada penciptaan pertama. Kacau, gelap, dan kosong. Itu keadaan dunia. Ini gambaran persoalan manusia. Itu dalam kitab Kejadian diberitahu. Gelap, kosong, kacau balau, tidak berbentuk. Aduh, hidupku ini, keluargaku, pekerjaanku, kacau, gelap, kosong. Membuat hati jadi hampa. Aduh, rasanya seperti ditarik ke bawah. Aduh, hidup ini kok begini ya. Kapan saya bisa terangkat? Kapan saya bisa terang? Kapan bisa berbentuk? Tapi ini adalah firman Tuhan. Setiap lembah akan diisi. Setiap yang lekak-lekuk akan diluruskan. Setiap gunung dan bukit diratakan. Inilah pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa berjalan pada jalan yang baik. Amin. Akhirnya kita menjadi, iya, Tuhan sudah ratakan jalanku. Tuhan perbaiki semua. Dan endingnya masuk surga. Amin. Enak masuk surga ya. Kalau nggak masuk surga kemana? Kalau nggak masuk surga kemana? Nah, tahu geningnya. Udah tahu ada surga, ada neraka. Makanya Musa berkata kepada orang Israel, pada hari ini kepadamu kuhadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilih apa? Kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pilih Yesus. Amin. Pilih siapa? Yesus. Di dunia ini banyak Tuhan. Banyak apa? Tuhan. Kalau zaman dulu, ya, zaman dulu, ya, ada suara yang aneh-aneh di kampung saya, ada sungai. Ya, apa saya pernah cerita itu, ada batu gede, ya, di bawahnya juga ada batu, di sini ada batu. Jadi si air ini, batu yang di sini jadi sama air apa? Air yang jatuh itu, duk. Udah itu dia jatuh lagi, kena ke sini, duk. Begitu, duk. Apa yang ada di sana? Kemenyan, minta tolong ke batu yang bunyi. Saya, kemenyan. Ya, padahal itu sungai, ya, ada ratusan meter lah dari kampung. Tapi ada aja orang minta tolong kepada batu yang bunyi. Bayangkan, bawa kemenyan. Bodoh namanya. Bodoh. Minta kepada Tuhan. Allah itu roh. Allah itu roh.
Kalau Allah kelihatan, dilihat sama mata kita begini, ya, dia mungkin hanya bisa hadir di satu tempat, ya kan? Tapi kalau Allah itu roh, Allah itu roh, maha hadir. Maha hadir. Apa? Maha hadir, omnipresent atau apa? Lupa saya. Maha hadir. Jadi dimanapun dia bisa hadir. Dimanapun dia bisa ada. Kalau dia ada, tidak pernah menutup mata. Dan tidak pernah berpangku tangan. Matanya melihat, tangannya terulur untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya firman Allah berkata, mintalah, kepadamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Kalau masih tertutup kelihat Tuhan, masih tertutup kesempatan, masih tertutup pertolongan, masih tertutup berkat, masih tertutup kesembuhan. Hari ini Tuhan buka bagi saudara. Amin. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Lihatlah, aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Amin. Allah yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Walau kekuatanmu kecil, lemah, engkau tak berdaya, tapi engkau menurut firman-Ku, menurut perintah Tuhan. Yesus berkata, perintahku tidak berat. Perintah Tuhan itu kan cuma dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan bermusuhan dengan Tuhan. Jangan memusuhi sesama. Jangan. Ya, akibat permusuhan adalah peperangan. Akibat peperangan adalah kematian. Dia tuh perang sekarang. Di mana dia perang? Di mana? Israel. Perang. Ada yang menang? Dua-duanya korban. Ribuan mati. Belum lagi bekas-bekas perangnya itu, membersihkannya nggak mudah tuh, ya. Nah, makanya damai itu indah, amin. Usahakan rumah tanggamu damai. Jangan ada konflik di antara suami istri, orang tua dengan anak, mantu dengan biasanya soal duit, warisan, harta, kendaraan, sepeda motor. Ya kan? Kempes bannya. Sambil menunggu di siapa dan yang benar. Ditunggu-tunggu ada yang benarin. Sungkan keluar duit. Ayo, berlomba-lomba untuk memberikan pertolongan. Kamu gak mau saya, nanti Tuhan ganti. Amin. Nah, ya kita praktekkan firman kok. Kecuali bukan berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Harus semua berdasarkan iman. Berdasarkan firman. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lihat. Iya. Mulai jadi. Bekerja pun begitu, berdagang. Ya. Berdagang. Buka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Bekerja apapun. Mau di kantor, mau bekerja di rumah, dimanapun. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati. Pasti berhasil. Pernah gagal? Mana lebih banyak tadi? Gagalnya atau berhasilnya? Sudah rambut. Harusnya karena hitam karena di apa? Sudah putih rambut. Nggak apa-apa disemir, nggak apa-apa.
Tapi jangan sudah putih rambut, sudah tua, masalah nggak selesai-selesai. Persoalan nggak selesai-selesai. Akhirnya nanti jadi stres. Dari stres jadi stroke. Dari stroke jadi stop. Kalau udah stop dia. Jantung berhenti berdenyut. Ya, masih ada harapan bagi masa depanmu. Amin. Masih ada harapan bagi masa depan. Ini dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel. Waktu mengalami semua kehancuran. Mengalami kehancuran ekonomi, negeri Kanaan hancur. Seperti padang gurun yang tandus. Padang gurun yang tandus. Nanam apapun tidak ada. Air tidak ada. Apa-apa tidak ada. Hanya kekeringan. Kering terus. Kering. Berapa tahun keringnya? 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Itu karena dosa Israel. Ya, melupakan tahun-tahun Sabat. Hari perhentian bagi negeri itu. Kemudian mereka dibuang. Israel dulu dibuang. Lebih dulu ke negeri Asur. Oleh Asur ditawan. Baru disusul oleh orang Yehuda. Ya, orang Yehuda. Dibuang ke Babel. Berapa tahun tadi? Menilama pisannya 70 tahun. 70 tahun bayangin. Ya. Seperti tidak ada harapan. Tahun ke-60 masih begitu. Tahun 69 masih begitu. Tahun 70 mulai. Heran. Mereka kembali dari pembuangan. Negeri Kanaan yang tandus, kering kerontang. Tuhan ubah menjadi Taman Eden. Amin. Hebat, subur. Ada mata air. Subur. Mereka lihat, heran Tuhan itu. Memang pekerjaan Tuhan itu heran. Amin. Heran. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah pekerjaan Tuhan. Ya, sering kita menghadapi yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin lagi Tuhan. Sudah terlalu lama. Sudah berpuluh-puluh tahun. Gak ada keobahan. Tapi Alkitab mengatakan, ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Lembutkan hatimu. Ya. Dalam perumpamaan Tuhan tentang penabur ada 4. Ya kan? 1 di pinggir jalan. Ini lagi firman Tuhan, jalan-jalan dia pikir. Jalan. Pikirannya apa? Tubuhnya di tempat ibadah, pikirannya lagi apa? Jalan-jalan. Yang kedua di mana? Semak duri, kekhawatiran. Semak duri apa? Khawatir. Apa yang dimakan, diminum, dipakai, tempat tinggal, uang, kontrakan, ini segala macam. Jadi pikiran. Tadi yang pertama pinggir jalan, yang kedua apa tadi? Apa? Semak apa? Semak duri. Apa semak duri tadi? Khawatir. Yang ketiga di mana? Batu-batu. Hatinya keras. Hatinya apa? Keras seperti batu. Hatinya keras. Sudah mengeras seperti batu. Jangan, lembutkan hati. Baru yang keempat di mana? Di tanah yang subur. Berapa kali lipat? 30, 60, 100 kali lipat.
Yang 30 menutup di mana tadi? Pinggir jalan. Yang 60 menutup yang semak duri. Yang 100 kali lipat menutup di mana? Tanah berbatu-batu. Pokoknya Allah nggak pernah kalah. Amin. Allah selalu menang. Allah selalu menang. Amin. Pasti menang. Ditutup semua. Kegagalan tadi ditutup semua. Mungkin selama kita gagal, dan gagal. Makanya ada nyanyi mengatakan, ya, gagal dan gagal. Oh Tuhanku. Gagal dan gagal. Ini gagal terus. Sampai tidur gak bisa. Habis waktu, habis pikiran, habis modal. Kalau habis modal, apalagi sudah. Ayo. Habis apa? Tinggal badan. Duh, hidup tinggal badan nih. Gak punya apa-apa lagi. Ya. Milikilah Tuhan. Amin. Milikilah iman. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kemenangan. Pasti ada mujizat. Namanya juga Tuhan. Allah yang maha kuasa. Saudara nanti lihat tuh di gampang sekarang di HP itu. Di Alkitab. Maha pengasih. Maha penyayangnya. Maha kuasa. Maha. Manusia nggak ada maha. Ya. Kalau kita, wah persoalanku maha sulit. Persoalanku maha sulit. Jalanku maha gelap. Ya, manusia memang kalau sudah ditumpuk semua masalah itu, aduh, sudah gak ada lagi jalan keluar, asa sudah ditimpa langit seperti sudah roboh rasanya. Ketimpa. Kalau ditimpa emas masih enak, timpa rezeki. Ini ditimpa masalah. Tapi Tuhan baik. Makanya disebut Allah itu kasih. Allah apa? Kasih. Begitu dia lihat orang jatuh, hatinya ibah, jatuh belas kasihan, tangannya terulur untuk menolong orang-orang yang jatuh. Kalau kita sekarang dalam posisi jatuh semuanya, tangan Tuhan akan terulur. Apa tangan Tuhan? Tangan Tuhan itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita dengar firman, ini tangan Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus. Untuk apa? Menolong kita. Yang sedang jatuh. Yang sedang kacau. Supaya nanti kita pulang. Semua Tuhan bereskan. Amin. Pulang dengan sukacita. Dihentar dengan damai. Tadinya nanti pulang dihentar dengan damai. Pokoknya jangan bimbang. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang ditiup oleh angin kian kemari. Gelisah terus, bimbang terus, takut terus. Orang yang demikian tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Ingat, Allah itu selalu mau menjawab doa kita. Dia yang berkata, minta kepadamu akan diberi. Cari akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibuka. Nggak ada istilah gagal. Pasti Tuhan buka pintu. Pasti Tuhan buka pintu. Amin. Pintu itu masih terbuka. Wahyu 4 ayat 1. Perhatikan. Pintu terbuka. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Iya. Sebuah pintu terbuka di sorga. Amin. Amin. Pintu sorga terbuka. Enak ya. Bagaimana kalau tertutup? Aduh, ke neraka sudah.
Ini pintu sorga dibuka. Apa katanya? Perhatikan. Saya ulangi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kau dengar berkata kepadaku. Kau dengar atau ku dengar? Telah ku dengar. Ya, ulangi. Berkata kepadaku. Ulangi dulu. Saya ulangi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Amin. Pintu terbuka. Amin. Pintu itu pintu berkat, pintu kesempatan, peluang terbuka. Amin. Surga saja udah terbuka, apalagi rezeki. Terlalu kecil lah itu ya. Surga saja sudah dibuka, apalagi pintu berkat, makan, minum, pakaian, kontrakan. Ya termasuk juga ya. Ya terus. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Nah, rohani harus naik. Amin. Amin. Rohani harus apa? Menaik. Ya, ini dari pintu gerbang. Percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, 3 ibadah. Ibadah umum sekarang, ibadah PA, ibadah doa. Udah itu masuk ke ruang Maha Kudus. Ini ruang Maha Kudus ini panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10 pangkat 3. Itu kerajaan 1000 tahun damai. Di depan kita sudah dekat. Kerajaan 1000 tahun damai. Nanti kita menjadi raja. Amin. Berapa lama? 1000 tahun. Enak ya jadi raja ya. 1000 tahun. Hebat sekali sudah jadi raja. Sudah. Hebat. Damai. Damai. Tenang semua. Damai. Enak, penuh sukacita. Bukan aja damai, tapi sukacita. Luar biasa janjinya Tuhan. Amin. Ya, udah selesai. Ya, jadi harus masuk surga. Naik rohaninya. Naik. Jangan setelah pintu ditutup. Pintu ditutup. Nuh, buka baterainya. Berapa tingkat? 3. Bawah, tengah, atas. Sama seperti ini. Ya. Bawah, tengah, atas. Ya. Tapi ada waktunya. Pintu ditutup. Orang-orang mau masuk. Nuh, saya tetanggamu. Saya ini iparmu. Saya ini mito kamu. Macam-macam. Buka saya pintu. Ya, Tuhan menutup pintu itu. Pintu itu artinya peluang, kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Ayo pergunakan waktu yang ada. Ya. Amin. Nah, pergunakan. Bertobat. Hidup benar. Ya kan? Bekerja dengan baik. Belajar dengan baik. Ya, boleh ke tetangga saudara. Boleh. Tapi jangan bergo. Jangan bergo. Akhirnya rahasia orang ketahuan. Terus suaminya, anaknya begitu. Perkataan digarami, dimasinkan. Amin. Jangan hambar. Jangan tawar. Setiap datang ke sini bawa berkat. Walaupun gak berkat duit. Tapi kata-katanya menghibur, menguatkan, membangun. Ya, setiap berbicara menghibur, menguatkan, membangun, dibangun. Kalau datang dia datang buka pintu baru udah datang dia, nggak bangun ya pasti nggak bangun. Tapi kalau udah datang itu tutup pintunya, tutup pintunya. Tergantung kita, ya kan? Kalau kita memang jadi berkat pasti diberkati, ya kan? Kita ini diberkati untuk menjadi berkat, ya kan begitu kan? Ya.
menjadi saluran berkah. Jangan gini. Jangan mereka cap. Jangan gini. Pedihnya luar biasa. Terkadang ini maaf aja. Sampai milik Tuhan pun dimakan semua. Bayangkan manusia. Apa milik Tuhan itu? Apa milik Tuhan? Apa itu? Perpuluhan. Dikasih nggak atau dimakan? Dikasih. Puji Tuhan, dikasih. Memang harus begitu. Jangan dimakan semua. Sampai milik Tuhan dimakan. Di sini mau nggak ada di. Kalau ada ya tobat. Kan rahasia berkat di situ kan? Boleh Maliaki pasal 3 coba. Maliaki pasal 3. Ya. Ya. Maliaki pasal yang ketiga. Boleh ayat 1 boleh? Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya... ayat 6 aja. Ayat 6. Ya, lompat saja. Demikian firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, dari nenek moyangmu udah bertahun-tahun. Ya. Bagaimana kami mau kembali? Kan kami beribadah. Kami rajin berbakti. Terus? Bolehkah manusia menipu Allah? Menipu siapa? Jadi manusia menipu siapa? Bayangkan manusia itu sampai Tuhan pun dia apa? Di sini mau gak ada. Jujur, amin. Ya, terus. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, persembahan persepuluhan, jadi 1/10 dari penghasilan itu miliknya Tuhan. Kalau saya sudah puluhan tahun, ambil 20% sampai hari ini. 20% selalu. Datang berkat umpamanya 100.000, 20.000 buat Tuhan. Sampai sekarang. Tapi masih dipelihara Tuhan. Ya, dipelihara. Ya, pernah sakit, ya semua juga pernah sakit. Tapi disembuhkan. Amin. Terus perhatikan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Terus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan. Persediaan makanan di rumah itu suatu firman Tuhan. Nanti firman Tuhan dibuka rahasianya. Kalau firman dibuka, jalan pun terbuka. Semua jadi terbuka. Amin. Nah, ini firman itu lebih dari apa ini? Lebih dari emas dan perak. Ini nih hebat nih. Bayangkan. Di sini semua. Di dalam Alkitab ini. Ya, terus perhatikan. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Hanya dalam hal ini Allah boleh diuji. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan. Uji aku. Entah dalam keadaan sulit, sakit, apapun. Ujilah aku, kata Tuhan. Pasti Tuhan memberikan mujizat. Amin. Ya, terus. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Sampai berkelimpahan. Minus, cukup, limpah. Tadi minus, berkekurangan. Terus cukup, limpah. Kira-kira di mana kita ini sekarang? Minus,
ke tetangga, tolonglah. Pergi lagi ke saudara, tolonglah. Ya. Bukan menolong, hanya minta tolong. Ya, begitulah. Tadi apa paling apa teh? Minus terus? Cukup? Limpah. Mudah-mudahan sudah limpah. Kalau sudah cukup, tinggal meningkat. Amin. Tapi kalau minus, ayo naik kepada cukup. Dari cukup berlimpah. Nah iyalah. Ya kan? Tuhan Yesus berkata, aku ini gembala yang baik. Aku datang supaya domba-domba hidup dalam kelimpahan. Amin. Dalam kelimpahan. Bukan minus. Bukan kurang. Ya maaf aja ini ya. Memang pasti kita pernah minjam ya. Pasti pernah minjam ya. Yang paling banyak dipinjam itu apa biasanya? Yang paling banyak dipinjam apa biasanya? Hanya seminggu. Yang satu bilang hanya sebulan. Tunggu seminggu, tunggu sebulan. Sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun. Ya, sekarang ubah. Ubah. Bisa, ya. Pasti bisa berubah. Amin. Dari peminjam menjadi pemberi. Amin. Ingat laut apa itu namanya? Danau apa di atas? Galilea. Yang di bawah sana apa itu? Laut Mati. Mengalir lewat apa? Sungai apa? Jordan. Mengalir itu. Mengalir berbual-bual itu mata air itu. Alir terus saja nggak pernah habis. Nggak pernah habis, terus berbual-bual. Sumbernya nggak pernah habis. Amin. Sumber itu Tuhan. Nggak pernah habis berkatnya. Kalau kita salurkan. Amin. Jangan seperti laut mati. Mati nggak disalurkan jadi mati. Rohani mati, iman mati, semua mati. Akhirnya nanti orangnya mati, masuk ke... Kalau orang Kristen mati itu untung. Mati suatu keuntungan. Bayangkan orang Kristen mati itu untung. Bukan modal. Mau sekarang nanti nih untungnya. Nanti hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Jadi jangan takut mati. Iya kan? Siapa menolak untung? Hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Jadi jangan takut mati. Amin. Karena untung masuk surga. Firdaus. Tempat orang mati di mana? Firdaus. Enak ya. Firdaus. Mana Firdaus itu? Di surga. Paulus sudah pernah terangkat ke surga. Ke tingkat 3. Di Firdaus. Bisa mengerti? Nah, enak di surga. Aduh. Jadi orang yang mati dalam Tuhan di mana sekarang? Surga. Di Firdaus. Enak pisan. Enaknya luar biasa. Ketemu dengan saleh-saleh Tuhan. Ketemu dengan para malaikat. Ketemu dengan Allah. Satu kumpulan yang meriah. Amin. Kumpulan yang meriah. Jadi di dalam Tuhan semua ada jalan keluar. Dalam Tuhan semua indah. Dalam Tuhan ada mujizat. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, di tengah ombak.
Yesus perhatikan setiap orang. Dan arus pencobaan hampir tengah tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Singar saja, ini karangan guru saya. Pendeta Hari Lumari. Dia seorang yang pintar, ahli bahasa, berapa bahasa dia tahu. Tapi Tuhan tangkap dia menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi guru di sekolah Alkitab. Dia menemukan masa depannya. Sama-sama. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Oh, singar saja. Kita tundukkan kepada murid-murid di tengah lautan. Datanglah badai di tengah malam. Gelombang air itu masuk ke dalam perahu, membuat murid-murid dalam kebimbangan, ketakutan. Tapi Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Di tengah gelombang, di tengah masalah, Tuhan hadir. Dia hadir untuk meneduhkan segala gelombang. Gelombang pun tenang, laut tenang,
perahu seketika itu sampai pada tujuan. Akhirnya tidak gagal, tidak tenggelam, tapi bisa mencapai tujuan. Berhasil sudah. Mari yakini firman Tuhan. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir. Engkau mengamati keadaan kami, melihat keberadaan kami yang lemah, yang sakit, penuh persoalan, penuh dengan teka-teki kehidupan. Hari ini ulurkan tangan-Mu Tuhan, mujizat nyatakan kepada anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan membela engkau. Yang mengikuti secara online, langsung dan tunda, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memperhatikan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat pertolongan Tuhan, kekuatan baru, kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Kita jalankan sekali persembahan. Ada, tapi belum putusan ya. Ada orang bilang sore ibadahnya,
Kenapa saya bikin dulu jam segini, ibadah dari sana langsung sini, nanti setelah itu bebas. Mau piknik saudara, mau apa itu maksudnya. Jadi dibikinlah jam segini, setelah ibadah saudara bebas. Nah, pikir kalau umpamanya dibikin sore, ibadahnya pikir saya nanti sore dibikin. Ya, macam-macam lah. Jadi kira-kira pilih mana kita kira? Sore jam berapa? Jam 5? Jam 5 nggak mungkin tuh. Setengah 5 atau tetap seperti ini kira-kira. Nanti aja dipikirkan dulu lah. Kira-kira jam gini atau jam setengah 5 sore? Tetap ya? Iyalah. Ya oke lah ya. Memang ya oke. Terima kasih ya. Ya kita doakan mereka yang kurang. Saya kata ini laporan keuangan. Ya. Ya, masih ada saldo. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Kalau nggak ada saldo berarti habis. Apalagi minus. Ya, tapi Tuhan masih beri berkat ya. Ya itu saya kira hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita kumpul kembali ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, Ibu Lydia, Mama dari Ibu Lydia, Samuel Rizky, Opu Romando perempuan atau nenek ya dari Romando, kemudian Opu Angel atau Oma Angel ya. Ya. Udah laporan keuangan? Udah ya. Kita pakai berdiri. Yang berulang tahun di bulan Januari boleh datang ke depan. Ya, itu didoakan. Berulang tahun di bulan Januari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya. Ya. Ya, Selasa Rabu ada ibadah. Ya, ke depan aja, ke depan. Jangan malu-malu ya, dapat berkat. Ya, masih ada? Ya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun di bulan Januari 2024. Tuhan sudah tambahkan umur, tambahkan juga iman, tambahkan rezeki, tambahkan hikmat, damai sejahtera, segala kebuntuan yang dialami kami berdoa bukakan jalan bagi mereka dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau di ulang tahunmu di bulan Januari ini. Terima kasih, kami berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati kami. Silakan kembali. Kami juga berdoa bahwa yang sakit, ya Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama dari Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Samuel Rizky, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opu Angel yang perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat semua usaha pekerjaan anak-anakmu. Begitu juga yang mengikuti secara online, baik kami sebut namanya, tidak disebut namanya. Kami berdoa Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan permohonan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan anak-anakmu akan pulang, jadikan mereka garam dan terang dunia, menjadi saksi Tuhan. Pemerintahan yang ada sekarang Tuhan berkati, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati kepala daerah tingkat 2 berkati, seluruh muspika kecamatan berkati, kepala desa dan lurah berkati, RW, RT seluruh Indonesia berkati, sebab mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami.
Juga negara-negara yang konflik kami doakan, berikan kepada mereka rasa takut kepada Tuhan. Berikan kepada mereka untuk mencintai sesama mereka seperti mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.